Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Ibu Maulina. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang proses terjadinya sakit. Teman-teman, pernahkah teman-teman sakit? Sakit demam, sakit flu, sakit batuk, sakit tenggorokan, dan sakit gigi. Tentu pasti pernah kan teman-teman? Tapi apakah teman-teman tahu perilaku apa yang menyebabkan kita sakit? Lalu apa ya akibat dari sakit? Dan yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit? Untuk mengetahuinya, ayo kita lihat video berikut ini. Sakit pada umumnya diartikan suatu keadaan yang tidak normal atau lazim pada diri seseorang. Sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan seorang berkurang atau terganggu. Misalnya, teman-teman mengalami keluhan demam. Teman-teman pasti akan pusing, lalu terserang flu, tenggorokan sakit, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan dengan sakit. Selanjutnya, perilaku yang menyebabkan sakit. Kecanduan gadget atau HP. Kira-kira siapa ya yang suka bermain HP tanpa ada waktu untuk beristirahat? Teman-teman, ternyata perilaku seperti ini dapat menyebabkan kita sakit loh. Terutama mata kita akan sakit karena mata kita selalu melihat layar HP tanpa ada istirahatnya. Mengkonsumsi makanan kurang sehat seperti manis atau berlemak. Kebiasaan perilaku mengkonsumsi makanan yang kurang sehat bisa meningkatkan resiko menderita berbagai jenis penyakit seperti diabetes dan kolesterol tinggi. Nah, teman-teman, sebaiknya kita makan makanan yang sehat. Makan makanan yang kurang sehat sebaiknya kita hindari ya, agar tubuh kita menjadi sehat. Bergadang. Nah, siapa yang malamnya terkadang tidak pernah tidur awal? Ternyata perilaku seperti ini dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita melemah dan kurang fit atau kurang semangat di hari esoknya. Teman-teman, perilaku seperti ini tidak boleh dilakukan ya, karena jika kita sering melakukannya, tubuh kita akan merasa lemah atau tidak bersemangat. Telat makan. Perilaku seperti ini dapat menyebabkan kita sakit karena tubuh kita kekurangan gizi yang akan dicerna untuk menjadi energi. Sehingga ketika kita telat makan, kita akan merasa tidak fokus atau tubuh kita akan terasa lemas yang dapat membuat kita sakit. Perilaku kurang tidur atau kurangnya beristirahat dapat menyebabkan resiko tekanan darah tinggi, peradangan dalam tubuh, penyakit jantung, depresi, diabetes, obesitas, hingga mengurangnya fungsi otak. Nah, perilaku seperti ini dapat menyebabkan penyakit ya teman-teman. Jadi, kita harus sesuai tidur dengan waktu yang sudah ditentukan
agar tubuh kita tidak terserang penyakit. Menggigit kuku. Nah, perilaku seperti ini dapat menyebabkan penyakit ya, karena di dalam kuku kita terdapat bakteri, kuman, dan kotoran yang dapat masuk ke dalam tubuh kita jika kita tidak membersihkan kuku kita. Kuman-kuman yang ada di dalam kuku, ketika kuku kita gigit, maka kumannya akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, jangan lakukan perbuatan ini ya, agar kita terhindar dari penyakit. Mendengarkan musik terlalu keras. Nah, perilaku seperti ini dapat membahayakan ya teman-teman. Telinga kita akan sakit jika volume atau suara musik yang kita dengar terlalu keras. Menggendong tas berat. Bagi teman-teman yang sekolah, menggendong tas yang berisi banyak buku dengan beban yang berat setiap hari akan menyebabkan kerusakan pada tulang belakang. Malas mandi. Nah, malas mandi merupakan perilaku yang tidak baik ya teman-teman, karena jika kita malas mandi, banyak sekali kuman dan bakteri yang melekat pada tubuh kita akan menyerang tubuh kita karena kita tidak membersihkannya. Makanya kita harus mandi secara teratur, yaitu 3 kali sehari. Jarang mengganti pakaian. Nah, perilaku seperti ini sebaiknya tidak boleh dilakukan ya, karena pakaian yang sudah kita gunakan untuk bermain pasti banyak tuh bakteri dan kuman yang ada di pakaian. Pakaian itu ditempeli oleh kuman-kuman. Setelah kita bermain, setelah kita belajar, pasti kita harus mengganti pakaian. Sebelum itu kita harus mandi agar tubuh kita bersih dan pakaian kita juga bersih. Malas menggosok gigi. Perilaku seperti ini dapat menyebabkan kita sakit gigi. Karena setelah kita makan, itu kuman-kuman jika tidak dibersihkan akan menempel di gigi-gigi kita loh teman-teman. Makanya kita harus menggosok gigi 3 kali sehari. Menggosok gigi sesudah makan, menggosok gigi sebelum tidur, dan menggosok gigi sesudah bangun tidur. Perilaku ini harus kita lakukan ya, agar kita terhindar dari penyakit dan kita tidak akan sakit gigi. Perilaku yang terakhir yang dapat menyebabkan kita sakit yaitu bermain di luar rumah tanpa menggunakan alas kaki. Nah, bukan hanya bahaya ya teman-teman, tetapi kaki kita juga akan ditempeli oleh bakteri atau kuman yang ada di tanah. Makanya kita harus menggunakan alas kaki ketika kita keluar rumah ataupun bermain. Selanjutnya, akibat jika tubuh kita sakit. Yang pertama, badan kita terasa tidak enak atau tidak nyaman dan kita sulit untuk melakukan aktivitas. Karena badan kita yang sakit, kita sulit untuk belajar dan bermain. Yang kedua, akibat dari sakit yaitu nyeri tergantung sakitnya. Misalnya ketika kita sakit gigi, pasti
pipi kita akan terasa nyeri atau sakit. Yang ketiga, mempengaruhi fisik dan mental. Nah, ketika kita sakit, pasti fisik kita akan terganggu dan mental kita juga. Misalnya, fisik kita yang awalnya kuat, lalu jika terserang penyakit akan menjadi lemah. Yang keempat, imun tubuh menurun. Jika kita sakit, imun atau daya tahan tubuh kita akan menurun karena imun kita tidak mampu melawan penyakit dengan baik. Yang kelima, akibat dari sakit yaitu kematian. Sakit bisa menyebabkan kematian atau meninggal dunia karena imun tubuh terus menurun dan sakit. Selanjutnya, yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit. Yang pertama, membiasakan anak mencuci tangan. Kebiasaan baik ini bisa menjadi cara yang efektif untuk melindungi anak agar terhindar dari penyakit. Mencuci tangan secara teratur mampu mencegah bakteri, virus, dan parasit yang ada di tangan masuk ke dalam tubuh. Mencuci tangan yang benar setidaknya selama 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal. Upaya agar anak terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus bisa dilakukan dengan imunisasi atau pemberian vaksin. Vaksin mengandung bakteri atau virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan sehingga tidak menyebabkan penyakit, tapi justru merangsang tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan. Dengan begitu, ketika anak terserang oleh kuman yang sebenarnya, tubuhnya dapat langsung mengenali dan melawan kuman tersebut. Yang ketiga, memberikan anak makanan yang bergizi. Pemberian makanan bergizi yang kaya akan vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak sehat termasuk asam lemak omega 3 dapat melengkapi kebutuhan nutrisi anak. Nah, contohnya asupan yang bergizi yaitu buah, sayur, susu, telur, ikan, kacang-kacangan, sereal, dan gandum. Yang keempat, harus dilakukan agar terhindar dari penyakit yaitu memastikan kebutuhan cairan anak terpenuhi. Cukupi asupan cairan anak dengan memberikannya air putih. Kita juga bisa memberikannya susu, baik berupa air susu ibu, susu formula, atau susu sapi. Yang kelima, mengajak anak berolahraga secara rutin. Berolahraga dengan sederhana yaitu berjalan kaki atau bersepeda selama 10 menit dalam sehari sudah cukup untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Rutin berolahraga dapat membuat tubuh anak tetap bugar dan menghindarkan anak dari obesitas. Olahraga secara teratur juga mampu memperkuat daya tahan tubuh anak dan mengurangi resiko anak terkena penyakit tertentu seperti flu. Dan yang terakhir, yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit yaitu memastikan anak untuk cukup dalam tidurnya. Nah, anak yang kurang tidur dapat mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena penyakit.
Makanya kita harus memastikan anak tidur dengan cukup setiap harinya. Berikut ini waktu tidur yang direkomendasikan untuk anak berdasarkan usianya. Usia 0-3 bulan selama 10-18 jam sehari. Usia 4-11 bulan selama 12-15 jam sehari. Usia 1-2 tahun selama 11-14 jam sehari. Usia 3-5 tahun selama 10-13 jam sehari. Dan usia 6-13 tahun selama 9-11 jam sehari. Nah, begitulah proses terjadinya sakit. Sampai di sini dulu ya. Semoga berjumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.